Potensi pertumbuhan PT Adaro Energi Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis batubara. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Adaro Energi Tbk bersama Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia, Edwin Sebayang. Selamat pagi, Mas Edwin. Halo, Mas Edwin. Selamat pagi, Mas. Oke, Mas Edwin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Corporate Action. Kalau bicara soal saham Adaro, ini prospeknya seperti apa, Mas Edwin? Iya. Jadi kalau saya melihat ini kan prospeknya bagus ya, karena apa? Karena Adaro ini bukan hanya sebagai perusahaan secara klasik mereka menjual batu bara, tetapi juga mereka menciptakan batu bara, yaitu dengan membangun EPC sendiri, pembangkit listrik sendiri, sehingga nanti ke depannya mereka bisa menciptakan demand akan batu bara untuk produksi mereka, Mas. Kalau kita lihat situasi saat ini kan sebetulnya pandemi masih terjadi di dunia ya. Kan kebutuhan energi juga pasti akan menurun. Nah, ini apakah tidak akan mempengaruhi sektor batubara? Iya, jadi kalau kita lihat ini kan ada plus minus, Mas ya. Karena pastinya nanti akan ada terjadi penurunan konsumsi akan batubara ya. Karena terkait lagi dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi di lain pihak kalau kita lihat ya, harga BBM juga kan mengalami penurunan, di mana harga BBM tersebut merupakan salah satu unsur biaya dari unsur biaya produksi. Sehingga mereka nanti diuntungkan juga dengan turunnya dari stripping ratio. Jadi memang plus minus kalau kita lihat dari lambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut. Oke. Nah, ini apa yang perlu dilakukan sama Adaro Energi di tengah pandemi seperti sekarang, Mas Edwin, menurut Anda untuk menjaga kinerja keuangan? Iya, jadi kan kalau kita dari eksternal maupun internal. Kalau dari eksternal itu ada given. Ya, batubara ini harganya sudah lumayan cukup turun ya, hampir sekitar 6 bulan ini ya. Tetapi dalam pihak secara internal mereka bisa melakukan efisiensi. Salah satunya tadi adalah dengan menurunkan stripping ratio ya. Lalu juga mereka sebetulnya bisa berbagai macam cara ya. Dari mulai tambang mereka, pit mereka, nanti sampai barge, baru nanti sampai pengiriman. Mereka bisa melakukan efisiensi, misalnya dikatakan memperdalam sungai, mengatur dari traffic dari kapal yang akan mengisi batu bara tersebut ya kan. Lalu juga jangka waktu tunggu dan segala macam. Jadi dari sisi internal mereka bisa melakukan efisiensi sebetulnya, Mas, dari berbagai macam cost yang mereka bisa reduce. Karena kalau kita secara eksternal kan harga itu given, Mas. Oke, secara internal efisiensi sangat diperlukan. Di sisi lain sebetulnya tadi seperti yang Anda katakan bahwa sebetulnya selama 6 bulan terakhir ini kan harga batubara terus turun. Dan itu biasanya kan dipengaruhi memang karena kebutuhan akan batubara juga turun gitu. Nah, ini apa yang bisa dilakukan sama PT Adaro selain memang efisiensi yang dilakukan secara internal? Apakah mungkin bisa membuka pasar-pasar baru misalkan, atau mungkin lini bisnis yang berbeda di selain batubara yang bisa dilakukan, atau bagaimana? Iya, jadi di awal saya mengatakan ini salah satu perusahaan batubara yang bagus karena mereka bukan hanya klasik menjual beli batubara, tapi juga mereka punya EPC. Nah, mereka bisa melakukan percepatan terhadap penggunaan daripada EPC tersebut ya. Dan kalau memang sudah akan selesai, mereka bisa membangun EPC atau pembangkit listrik lagi ya di tempat lain, Mas, sehingga demand akan batubara akan tetap ada. Itu mungkin dari sisi internal mereka bisa lakukan ya. Dari sisi eksternal mungkin mereka bisa membuka pasar-pasar baru ekspor lagi ya kan. Mungkin tidak hanya bergantung di China, tapi juga bisa ke Taiwan atau mungkin ke Korea atau dan segala macam ya. Jadi eksternal mereka membuka pasar baru ya kan. Secara internal mereka bikin mempercepat dari pembangunan EPC dan juga membangun kembali. Karena kita tahu kita kan kurang listrik, jadi pas banget ya kan kalau memang mereka bisa membangun di tempat atau di daerah lain, Pak. Ini kalau kita bicara soal kebutuhan akan batu bara, artinya ini kita bicara soal energi. Sebetulnya memang kita tahu ada beberapa negara yang saat ini sudah membuka kembali sektor perekonomiannya. Itu memang akan memberikan satu dampak positif. Tapi di sisi lain sebetulnya ada yang sudah membuka tapi terus kemudian akan mencoba untuk lockdown kembali karena meningkatnya kembali kasus-kasus positif COVID-19. Nah, kalau dari para analis sendiri melihatnya ini akan berlangsung berapa lama? Karena itu pasti akan mempengaruhi kebutuhan batu bara juga sebagai bahan baku energi. Iya, jadi gini, kalau kita lihat kan, kalaupun misalnya ada beberapa negara ya
mereka mungkin terkena dari second wave tersebut, apa yang mereka lakukan itu sebetulnya lebih siap ketimbang ketika pertama kali itu terjadi, ya. Jadi mereka lebih punya experience, ya, lebih punya pengalaman, sehingga mungkin tidak separah di gelombang pertama, ya. Lalu kedua juga kalau kita lihat, ya, kemana sih tujuan terbesar dari pasar batubaranya Adaro, ya kan? Karena kalau kita lihat sebetulnya banyak negara yang mungkin dia akan terkena second wave itu adalah negara-negara yang punya empat iklim, ya, misalnya negara-negara Eropa mungkin, ya, atau Amerika, di mana sebetulnya itu bukan merupakan daerah pasar daripada Adaro tersebut. Makanya saya katakan mungkin mereka bisa shifting, jual ke negara-negara baru, mungkin lebih kepada di daerah-daerah tropis atau mungkin ke Afrika misal sebagai contoh katakan, ya. Karena terus terang kan kalau kita lihat serangan kedua tersebut banyak terjadi di negara-negara 4 musim tersebut. Baik, ini kalau kita melihat perkembangan saham dari Adaro sendiri, Mas Edwin, ini Ya. memang kalau kita melihat di Maret itu kan hampir semua saham itu kan kita pernah juga ngebahas ini sampai Ya. turunnya luar biasa. Nah, ini kalau Anda melihat saham Adaro sendiri gimana saat ini? Iya, kalau kita lihat kan saham Adaro itu sudah turun, ya. Kalau misal kita year to date ini turunnya hampir kurang lebih sekitar 20%-an, Mas, ya. Jadinya nanti harga saham tersebut dia akan mengikuti kenaikan daripada kinerja fundamental mereka, ya. Di mana kita tahu perkiraan target revenue mereka menurut kami adalah 2,8 miliar tahun ini dan net profit sekitar 340 juta dolar, ya kan. Dengan target price 13.30. Jadi mereka harga daripada saham batubara harga saham Adaro nanti akan mengikuti kenaikan daripada kinerja fundamental tersebut, di mana kita perkirakan di semester keduanya akan jauh lebih bagus dibanding di semester 1, Mas. Oke, ini agak menarik kalau kita melihat di Maret itu harga Adaro itu tersungkur, ya. Bisa dibilang seperti itu, dari 1.000 sekian sampai sekitar 400-an. Memang kalau kita melihat sekarang memang sudah di atas 1.000, koreksi kalau saya salah, Mas Edwin. Tapi itu sangat fluktuatif sekali harganya. Ini masih belum stabil atau bagaimana Mas Edwin melihat? Iya, kalau kita lihat, di Maret sampai 645, ya? Iya. Sekarang kan harga Adaro kan memang sekitar 1.000-an, ya, jadi sahamnya, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, sampai di akhir tahun nanti kecenderungan akan meningkat, yaitu sebagai respon terhadap sebagai respon atas kenaikan dari kinerja tersebut, ya. Nah, kalau kita lihat masa-masa kelam itu sebetulnya sudah lewat, Mas. Di bulan Maret itu kan karena harga minyak juga sempat minus, itu otomatis mempengaruhi daripada pergerakan dari harga batubara itu sendiri, ya. Harga batubara sempat turun, tapi sekarang harga minyak sudah berada di atas 50-an, ya, dan itu membuat di atas 35-an, sehingga membuat sekarang harga batubara juga mulai stabil di atas 50-an, walaupun itu masih mengalami penurunan year to date, Bang. Oke, ini kalau melihat memang sejak Maret itu walaupun naik turun, tapi kalau kita lihat trennya itu memang terus naik, kelihatannya begitu ya, Mas Edwin, ya. Nah, ini di penutupan apakah bisa kembali ke harga di Januari sekitar 1.400-an lebih itu, atau bagaimana Anda melihatnya? Iya, karena kita melihat tadi saya katakan perkiraan daripada target revenue dan target net profit yang akan mengalami penurunan, sehingga akhir tahun ekspektasi kami sebetulnya harga harga Adaro itu akan mencapai 13.30. Jadi akan cukup sulit menurut saya ke level 1.400. Oke. Seperti itu, Mas. Baik, Mas Edwin, terima kasih banyak, Mas, sudah bergabung bersama kami di Corporate Action. Terima kasih banyak, Mas. Selamat pagi, Mas.